Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Isnanda Halimah. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menganalisis kasus tentang kerusakan lingkungan yang sesuai dengan nilai Pancasila dan menemukan solusi yang sesuai dengan nilai Pancasila. Isu permasalahan lingkungan akhir-akhir ini mulai mendapat banyak perhatian oleh dunia internasional. Di Indonesia sendiri masih banyak permasalahan lingkungan yang membutuhkan penyelesaian. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. Meskipun begitu, pemerintah tetap menjadi sektor yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi atau kebijakan. Isu permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Selain itu, kualitas lingkungan juga mempengaruhi kualitas hidup manusia di masa mendatang. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya, tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Penyebab kerusakan lingkungan hidup: letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, tanah, dan sebagainya. Ada banyak contoh kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Mereka tidak memperhatikan faktor lingkungan dan hanya terus merusak tanpa tindakan pelestarian atau perawatan. Di bawah ini adalah contoh nyata kerusakan lingkungan akibat ulah manusia di Indonesia. Salah satunya adalah kebakaran hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2019, jumlah luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649.258 hektar. Sedangkan 2020, luas hutan dan lahan yang terbakar menurun menjadi 296.942 hektar. Penyebab kebakaran hutan terjadi karena faktor musim kemarau, keteledoran manusia membuang puntung rokok yang sepenuhnya mati, pembukaan lahan, serta alasan lainnya. Pengaruh nilai-nilai kesaktian Pancasila dan pelestarian alam Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Alam semesta ini adalah ciptaan Sang Kholik. Semua agama mengakui itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Solusi yang dapat diambil dalam pemanfaatan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah, manusia harus menyadari bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karhutla sudah sangatlah jelas meniadakan sisi kemanusiaan, apalagi adil dan beradab. Kalau ada hanya sekelompok orang saja yang punya kuasa terhadap sekian ribu hektar lahan, bisa melakukan apa saja di lahan tersebut. Apa yang bisa dilakukan? Batasi kepemilikan lahan dan wajibkan pemilik lahan menjaga dan membentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Solusi yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sila keempat, bijaksana dan musyawarah untuk mufakat.
Tanah, bumi, dan kekayaan alam di dalamnya adalah milik bersama, yang seharusnya diperlakukan secara bijaksana pula. Sila kelima, keadilan sosial dan kemakmuran. Solusi yang bisa diambil adalah mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukung agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Terima kasih.